Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan konseling eksistensial humanistik. Seperti yang kita ketahui bersama, tokoh-tokoh awalnya adalah Rollo May, Viktor Frankl, Maslow, dan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas yang pertama tentang pandangan terhadap manusia. Manusia sebagai makhluk hidup menentukan apa yang dia kerjakan dan tidak dia kerjakan, dan bebas menjadi apa yang dia inginkan. Kemudian manusia tidak pernah statis, dia selalu menjadi yang berbeda. Konsep dasar tentang pendekatan konseling humanistik, orang tidak bisa selalu menginginkan kebebasan. Manusia selalu dituntut untuk memikul tanggung jawab. Artinya, oke, kamu sebagai manusia bebas memilih melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi harus bertanggung jawab. Tidak ada manusia yang sakit, yang ada adalah manusia yang bosan dan kikuk menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya sehat, hanya ada hal-hal yang membuat dia merasa bosan dan kikuk menjalani kehidupan. Kemudian konseling ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib sendiri, dan kebebasan tidak dapat hadir tanpa kecemasan. Begitu pula kecemasan tidak bisa muncul tanpa kebebasan. Artinya kebebasan itu akan muncul seiring dengan kecemasan. Selain konsep tentang hakikat manusia dan konsep dasar tentang eksistensial humanistik, kita juga akan membahas rasa bersalah. Rasa bersalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah midwell, merupakan bentuk rasa bersalah kita terhadap orang lain. Seringkali kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri dan jarang, bahkan tidak pernah untuk melihat dari sudut pandang orang lain, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Kemudian rasa bersalah yang berikutnya adalah amwell. Amwell itu mengacu pada kurangnya kesadaran akan mengada dalam dunia atau merasa ada di dalam dunia. Rasa bersalah ini merupakan rasa bersalah atas keberadaan kita di lingkungan. Ketika kita berada di lingkungan dan kita merasa tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar, itu mengakibatkan rasa bersalah yang kita sebut sebagai amwell. Kemudian bentuk rasa bersalah yang ketiga adalah eigenwell, yang merupakan rasa bersalah terkait dengan kegagalan pemenuhan dan penyangkalan potensi. Rasa bersalah ini merupakan kemunculan atas konflik dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mencapai sesuatu yang menurut kita bisa mencapainya, tapi kita gagal mencapainya, itu menimbulkan rasa bersalah yang disebut sebagai eigenwell. Berikutnya, pribadi sehat menurut eksistensial humanistik. Yang pertama adalah persepsinya tidak dipalsukan oleh kecemasan, ketakutan, dan harapan palsu. Dia mengenali keadaan sebagaimana adanya. Kemudian individu tidak egois, dia memperoleh kesenangan dalam menolong orang lain. Kemudian mempunyai penghormatan yang sehat mengenai diri sendiri. Individu yang bebas dari pengaruh orang lain tanpa melukai orang lain, dan dia memiliki kebebasan psikologis. Kemudian asumsi tingkah laku bermasalah yang menjadi acuan kita ketika kita, oh ya, ini harus pakai pendekatan eksistensial humanistik. Yang pertama adalah kehilangan rasa ada. Kehilangan rasa ada ini berkaitan dengan perasaan seperti merasa sendiri, merasa tidak dihargai, merasa tidak ada, dan itu yang mengganggu individu dalam mengembangkan potensinya. Kemudian gagal dalam mencari makna hidup yang menyebabkan penarikan diri dari perjuangan dan pengaktualisasian potensi. Dia gagal mengaktualisasikan potensinya karena dia gagal mencari makna hidupnya sendiri. Kemudian ketidakmampuan mengembangkan potensi yang menghasilkan pembatasan perkembangan sebagai pribadi yang sepenuhnya. Kemudian dia juga mengalami frustasi batin atau kegagalan untuk menjadi sesuai kemampuannya.
Adapun tujuan konseling eksistensial humanistik yang pertama yaitu mengoptimalkan kesadaran individu akan keberadaannya dan menerima keadaan dirinya menurut apa adanya. Jadi bersyukur dengan keadaan yang ada pada dirinya. Kemudian membuat individu menentukan pilihan-pilihan bebas menurut dirinya secara bertanggung jawab. Tujuan konseling di sini adalah membuat orang oke, silahkan kamu bebas memilih, tetapi bebas di sini adalah bebas yang bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan aktualisasi diri secara optimal. Aktualisasi diri ini merupakan sebuah keadaan di mana seseorang telah mencapai dirinya sendiri dan mencapai apa yang diinginkan, mengerjakan sesuatu yang disukainya dan dia bahagia. Untuk mencapai aktualisasi diri ini diperlukan kesehatan dan kekayaan mental seperti kepercayaan diri, disiplin, tanggung jawab, dan integritas. Kemudian karakteristik konselor yang menjadi konselor eksistensial humanistik yang pertama adalah menekankan kesejatian konselor, altruistik yang kita kedepankan. Kemudian pemahaman pada kondisi konseli sebagai individu yang unik, menekankan pada hubungan pribadi, kemudian memberikan model sebagai individu yang sehat dan memberikan pengalaman. Adapun kelemahan dari eksistensial humanistik yang pertama adalah tidak ada pernyataan sistemik mengenai prinsip dan praktek konseling, kemudian lemah dalam metodologi. Kelebihannya tidak mengecilkan manusia menjadi kumpulan naluri ataupun hasil pengkondisian, penekanan kualitas manusia kepada manusia dalam hubungan konseling, jadi penekanannya pada hubungan konseling, tidak pada teknik konseling. Penekanan pada kebebasan, tanggung jawab, dan kesanggupan individu untuk merancang ulang kehidupannya melalui tindakan memilih dengan kesadaran. Kemudian pribadi manusia menjadi fokus sentral secara berkesinambungan dalam mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Ada beberapa pesan terkait eksistensial humanistik yang mungkin bisa diterapkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidupmu ada di tanganmu, bahwa segala pilihan dalam kehidupanmu itu ada di tanganmu asal kamu bertanggung jawab. Kemudian tidak peduli betapapun gelapnya masa lalumu, masa depanmu masih suci. Berikutnya, jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya, karena bunga teratai tetap mekar cantik meski tinggal di air yang kotor. Dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Terima kasih.